dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali tentunya dalam Sukses Syariah, masih bersama saya Indah Kirana. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Tambun, Bekasi, tepatnya di lokasi salah satu partner bisnis Bank Syariah Mandiri, yaitu Ikang Fauzi. Nah, pasti kita semua sudah kenal dong dengan namanya ya. Tapi sepertinya dia punya usaha yang lain nih selain menyanyi. Nah, kita tanya-tanya seperti apa sih usahanya sekarang. Mari kita bincang-bincang dengan Mas Ikang Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Ikang, apa kabar? Apa kabar? Sehat? Sehat. Ini lagi ngapain sih di sini? Bisa diceritakan kegiatannya sekarang nih? Ini lagi membangun kawasan bisnis. Waduh. Kawasan bisnis di Tambun. Okay. Jadi di Tambun ini kan perkembangannya bagus banget ya, terutama di sini ada 700.000 penduduk dan belum ada kawasan bisnis yang layak gitu. Jadi saya bangun gitu ini. Ya? Jadi di sini terdiri nanti ada kurang lebih 160-an ruko lah, tempat usaha, dan koridornya itu terintegrasi gitu ya. Jadi orang bisa jalan-jalan di situ, lifestyle, meeting point di sini. Semuanya ada di sini gitu loh. Oke, ini sekarang jadi profesi utama atau gimana nih? Kok jadi ini udah lama sih di bisnis properti ya. Cuman profesi utamanya tetap ngamen. Tetap ngamen ya. Iya. Hati ya. Iya, jadi sebagai musisi, sebagai rocker tuh saya dapat banyak manfaat ya. Nah, terakhir aku masih bikin album nih, baru keluar lagi. Iya, katanya keluarin album baru nih. Iya, In Love with Ikang Fauzi. Waduh. Bentar lagi nanti saya bikin itu dengan dengan akustik ya. Jadi saya pengen penggemarnya mudah-mudahan bisa lebih luas, bisa dinikmati di mana aja. Oke, luar biasa. Dari sejak kapan sih Mas jadi bisnis properti ini? Dari tahun 90. 90 ya. Jadi udah jadi lama banget. udah puluhan lah kalau bicara proyek ya, alhamdulillah ya gitu. Jadi emang profesi properti itu yang aku suka karena membangun bangsa gitu. Ya kan? Properti kan kerjaannya membangun ekonomi kan, dari nggak ada menjadi ada. Begitu kita yang tadinya nilainya katakanlah nilainya masih di bawah, begitu kita bangun banyak nilai tambahnya. Udah gitu para penduduk semua juga bisa bekerja di sini. Ya, ekonomi makin maju gitu. Nah ini kalau boleh tahu nih Mas Ikang, sejak kapan sih jadi nasabahnya atau bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri? Ya sudah cukup lama sih sebenarnya. Ya, aku memang berikhtiar pengen lebih kenal syariah gitu. Jadi di proyek ini juga saya mengutamakan KPR itu pakai KPR syariah. Oh, jadi nanti pembeli nanti bekerja sama dengan Bank Karena Syariah mempunyai nilai tambah. Nilai tambahnya itu pertama dia nggak ada sistem bunga ya. Jadi, pengembaliannya juga cicilannya tetap. Salah satunya ada Bank Syariah Mandiri ya? Iya betul. Oke, Mas Ikang, ini ada manfaat atau keunggulan apa sih yang dirasakan kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri? Ya banyak ya. Kalau seandainya konsumen merasa puas dan tenang gitu dalam melakukan kerjasama dengan syariah, KPR syariah ya. Ya tentunya akan lebih banyak lagi konsumen yang datang ke saya membeli ruko-ruko ini kan. Ujung-ujungnya ya saya diuntungin. Itu pasti itu. Jadi memang syariah itu harus berdasarkan benefit untuk manfaat untuk semua golongan, untuk semua umat lah, menurut saya gitu lah. Oke. Nah Mas Ikang, ada program apa nih atau rencana kedepannya apa nih di bidang properti dan juga di bidang menyanyi ya? Iya, kalau untuk kedepannya intinya adalah yang aku lakukan ini semuanya entertainment, Mbak. Jadi basic saya itu adalah entertainment. Betul, makanya S2 saya itu tesis saya soal property-tainment. Dan aku dapat A di situ alhamdulillah. Jadi aku makin percaya diri bahwasanya entertainment itu manfaatnya buat bisnis itu luar biasa. Sekarang kalau kita bicara inovasi, bicara nilai tambah dan benefit, itu larinya sebagian besar ke arah entertainment. Jadi ujung-ujungnya entertainment. Bersyukurlah orang yang di entertainment. Jadi akan lebih mudah. Jadi kalau orang tanya, kok nggak ada hubungannya antara entertainment, nyanyi dengan konstruksi atau jadi developer? Oh banyak sekali. Justru itu yang merupakan nilai tambah. Jadi ke depan aku pengen membuat semua properti aku mempunyai kualifikasi entertainment yang
yang syarat gitu loh, yang benar-benar manfaat dan benar-benar punya nilai tambah dan konsumen merasa ya punya kebanggaan yang lebih lah gitu loh terhadap produk itu. Tentunya menjadi keunggulan juga nih di Ya, lokasi Tambun Bekasi ini. harus begitu. Oke, Mas Ikang, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Semoga sukses dengan propertinya dan juga albumnya ya. Doain ya, makasih banyak, makasih banyak. Terima kasih Mas Ikang. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Mas Ikang Fauzi sebagai penyanyi rocker dan juga sebagai pengusaha properti. Semoga ini bermanfaat dan menginspirasi Anda. Saya Indah Kirana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di masyarakat ekonomi syariah sendiri udah cukup lama ya, sekitar 3 tahun, masuk tahun keempat kalau nggak salah ya. Dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Perkembangan pesat perbankan syariah di tanah air dalam 5 tahun terakhir telah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Perlahan tapi pasti, pangsa pasar industri perbankan syariah pun terus meningkat. Imbasnya tentu saja telah menyadarkan masyarakat, khususnya pengusaha muslim mulai mengenal dan mencintai berbisnis secara syariah. Keluarga Marissa Haq misalnya, kini telah beradaptasi dengan berbisnis secara syariah. Pada dasarnya setiap manusia kan cinta ilahi dan ingin bersatu dengan the Almighty Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian pada saat kita mempelajari ilmu Allah yang dititipkan lewat para guru-guru, para scholars di bumi ini, kita tahu bahwa ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap, ada yang harus dilengkapi. Nah, karena basicnya adalah Islam dan kita tahu Islam adalah agama wahyu dan seluruh ilmu pengetahuan modern yang kita ketahui hari ini itu kan merujuknya, kalau kita boleh jujur, adalah masyarakat scholar Islam di zaman Khulafaur Rasyidin gitu. Jadi alangkah baiknya bila mana kita tahu sekarang ini kan pernah ada tahun 98 economic downfall, terus juga tahun 2008 ada subprime mortgage, dan kemudian kita tahu belakangan ini bahkan IMF pun merasa perlu suntikan dana dari negeri berkembang kayak Indonesia, seperti yang dikatakan ya negara berkembang lah yang nggak dihitung begitu. Tapi kemudian kita tahu bahwa ada yang menarik di Indonesia, bahwa ada captive market yang besar, ada real market yang memang bertumbuh dan bertambah dan terus berdenyut apapun kondisi ekonomi makro yang di dunia terjadi, dan gonjang-ganjing ternyata tidak memberi dampak yang terlalu signifikan, dan itu menjadikan mereka tertarik untuk mencoba mainan baru. Nah, saya sebagai yang ngerasa sedikit punya kemampuan di bidang kognisi ya, afeksi dan psikomotorik tentunya juga, dan beragama Islam, menginginkan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan jual beli, dengan segala transaksi yang bersifat ya kekinian, hidup yang duniawi, berbasis kepada apa yang memang ada written in the Quran gitu. Saya di masyarakat ekonomi syariah sendiri udah cukup lama ya, sekitar 3 tahun, masuk tahun keempat kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya alhamdulillah selalu 3 tahun terakhir ini dipercaya jadi ketua bidang komunikasi. Itu juga membuat saya merasa aduh perlu terus ini menambah ilmunya, karena ketua bidang ekonomi syariah kok kurang paham ekonomi syariah begitu. Dari sana saya akhirnya ketemu dengan lebih banyak scholar di bidang ilmu ekonomi Islam, dan kemudian selain itu dengan pakar hukum Islam, dan kita tahu bahwa banyak sekali yang bisa dirujuk untuk menyempurnakan misalnya hukum konstitusi di negeri ini terkait dengan kesejahteraan yang belum terdistribusi dengan rata gitu. Baik Marissa Haq maupun suaminya Ikang Fauzi menyambut baik dan bahagia dengan kehadiran perbankan syariah di tanah air. Sebagai keluarga artis, mereka punya kesadaran untuk hijrah dari perbankan konvensional ke sistem syariah. Sebab mereka juga menyadari bahwa pada dasarnya setiap orang ingin menjadi lebih baik. Bagi Marissa, meski bukan negara Islam, masyarakat umum pun menyambut baik kehadiran bank syariah. Kalau memang ada pilihan syariah dan tidak syariah, kami memang akan mengambil yang syariah pasti itu. Tapi kalau misalnya belum tersedia pelayanan yang terkait dengan syariah dan memang kita butuh entitas atau wujud atau thing itu, ya itu pilihan terakhir yang memang berat kita lakukan gitu. Tapi kalau memang ada pilihan lebih baik, why not menjadi lebih Islam gitu. Bank syariah hadir dengan ciri yang unik,
yaitu operasional bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah agama Islam. Tetapi ini tidak berarti bahwa bank syariah hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama Islam atau Muslim saja. Mengapa demikian? Karena prinsip-prinsip syariah ini melahirkan nilai-nilai universal yang dapat diterima, seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan universalitas. Nilai-nilai inilah yang menguatkan kebulatan tekad keluarga Marissa Haque memilih perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan hidup dan usahanya. Iya, jadi nasabah di 2 bank syariah di Indonesia, dan kemudian happy banget karena ngerasa nggak was-was, dan lagi berpikir juga untuk sedikit ada di BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil gitu. Jadi ini menunjukkan kekafahan kami, walaupun sedikit, tapi dalam proses kita terus bertambah bertumbuh gitu. Pilihan keluarga Marissa Haque pada perbankan syariah tidak berlebihan. Baginya, perbankan dengan konsep Islami membuatnya lebih damai, menenangkan, dan menyenangkan hati. Semuanya sudah ada kepastian menuju falah atau kemenangan, bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat. Iya, karena memang kalau kita melihat konstitusi kita kan keberpihakannya belum total kepada hal yang terkait dengan hal yang ada dalam aturan main atau SOP-nya Quran dan hadis gitu. Nah, kenapa kok nggak terlalu berkembang? Karena memang tidak ada support yang lebih signifikan dari apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Nah, kedepannya ya harapan saya bahwa market share atau pangsa pasar untuk bank syariah bukan sekedar seperti yang sekarang ini di bawah 3%. Kalau bisa 5%, 10% itu ideal sekali. Dengan demikian kan bisnis yang mengikuti di belakangnya akan juga trickle down effect begitu, sama berdenyutnya dengan giroh atau the value of Islam yang tumbuh pada diri setiap insan Islam. Ya, alhamdulillah saya nasabah dari 2 bank syariah yang ada di Indonesia. Suamiku juga begitu, malah dia 3. Dan kemudian saya juga mencoba untuk meletakkan pada 1 BMT tertentu dekat rumah di sini. Jadi dia percaya dengan konsep Islam karena menuju falah, dan itu bukankah tujuan kita semua tanpa terkecuali. Ajaran Islam itu cocok tidak hanya untuk umat Islam, tetapi cocok untuk seluruh umat manusia. Dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri.